أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dan muliakan daripada hari yang lain, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat tiada henti kepada kita semuanya. Bentuk daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, kita senantiasa berusaha mengejawantahkan lewat jalan takwa. Takwa adalah ketaatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan ini, jamaah yang dirahmati Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang lapang kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah memberikan solusi dari segala permasalahan, kegundahan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa ini juga Allah akan memberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Terlebih kita semuanya ma'asyiral muslimin sudah memasuki tahun yang baru di dalam Islam, yaitu 1447. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat pergantian hari, bulan, terlebih waktu adalah semakin menipis jatah umur kita untuk hidup di kehidupan yang fana ini. Dunia akan kita tinggalkan dan akhirat yang akan kita tuju. Perjalanan anak Adam seiring dengan bergantinya tahun, pada hakikatnya dia sedang berjalan menuju kuburannya masing-masing. Suatu saat Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau gurunya Imam Syafi'i, salah satu guru Imam Syafi'i, pernah berdialog dengan seseorang dengan dialog yang santai. Fudail bin Iyad pun tanya kepada orang itu dengan mengatakan, "Kam atat alaika?" Berapa usiamu saat ini? Orang itu menjawab, "Situna sanah," 60 tahun.
Ketika menjawab 60 tahun, Imam Fudail bin Iyad mengatakan dengan perkataan yang menghujam, yang membuat orang itu terhenyak. Fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbik yushiku an tablugha. Kalau begitu, sejak umur 60 tahun ini engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu dan engkau hampir sampai. Apalagi rata-rata umur umat Nabi, umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata memang 60 sampai 70 tahun saja. Sebagaimana yang beliau katakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Muslim, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittin wa sab'ina sanah, rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih dari 70 tahun. 80 tahun sangat sedikit, 90 tahun tambah sangat sedikit, 100 tahun jarang seseorang yang diberikan umur umat Rasulullah 100 tahun. Maka ketika orang itu mengatakan umurku 60 tahun, pada hakikatnya kata Fudail, sejak umur 40 tahun ini engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu dan engkau hampir sampai. Fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Kemudian orang ini pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah sudah mewanti-wanti kepada kita di dalam firman-Nya Surat Al-Ahzab ayat 15, manakala anak Adam itu ketika umur 40 tahun, dia seharusnya memandang, melihat ke depan bahwa tidak selamanya dia hidup di dunia ini. Mulai ada yang harus dia ubah di dalam hidupnya, yang sebelumnya orientasinya hedonis menjadi bertaubat, yang sebelumnya orientasinya itu kepada orientasi dunia saja, maka dia harus bergeser. Karena umur 40 tahun ini Allah wanti-wanti kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan juga dengan susah payah. Di ujung ayat itu dikatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga anak itu ketika sudah dewasa dan mencapai umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun usia maksimal produktif seseorang. Usia 40 tahun itu usia puncak. Setelah 40 tahun Allah akan ciptakan manusia itu lemah, bertambah lemah dan lemah. Setelah umur 40 tahun banyak yang muncul uban dan penyakit-penyakit pun mendatanginya. Secara khusus Allah ingatkan kepada kita, tatkala sudah umur 40 tahun hendaknya orang itu mulai menatap, saya tidak selamanya hidup di dunia dan akan mati kepada Allah. Maka orang ini ketika Fudail mengatakan engkau akan kembali kepada Allah sejak umur 60 tahun ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian Imam Fudail bertanya kepada beliau lagi, hal ta'lamu tafsir ma taqul, apakah engkau mengetahui tafsir ayat yang barusan engkau baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Quran. Apakah engkau mengetahui tafsir ayat itu? Imam Fudail mencerca dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, orang ini, la, saya tidak mengetahui tafsir ayat itu. Dijelaskan oleh Imam Fudail, kalau engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya adalah anta lillahi abdun wa ilaihi raji'. Engkau itu hamba milik Allah dan engkau akan kembali kepada Allah. Renungi, resapi di dalam diri bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi abdun wa ilaihi raji' falyalam annahu mauquf. Kalau seseorang itu meyakini hamba milik Allah dan akan kembali kepada Allah,
berarti dia juga harus mengetahui, meyakini tempat pemberhentian terakhir itu kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Terminal terakhir itu kepada Allah. Wa man 'alima annahu lillahi mauquf falyalam annahu mas'ul, kata Imam Fudail. Kalau engkau meyakini terminal terakhir itu kepada Allah, maka ketahuilah engkau akan ditanya. Ketahuilah engkau akan ditanya. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah begitu saja. Sudah meninggal, dibangkitkan menghadap Allah, setelah itu Allah mengatakan lunas, selesai. Tidak mungkin. Allah tidak membedakan orang yang zalim dan tidak selama di dunia. Orang kafir dan muslim tidak dibedakan. Orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Orang yang ahli ibadah dan tidak. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Wa man 'alima annahu lillahi mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban. Kalau engkau yakin akan ditanya oleh Allah, hendaknya engkau menyiapkan jawabannya. Di dalam hadis, pertanyaan di akhirat itu hanya 4, tetapi 4 ini tidak mudah. Harus dipersiapkan jawabannya. La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser kaki anak Adam di hari kiamat hatta yus'ala an 4, sampai ditanya 4. Yang pertama ditanya an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Kalau berbicara umur, maka akan dihisab oleh Allah dengan detail umur anak Adam itu sendiri. Kemudian yang kedua akan ditanya wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya digunakan untuk apa? Ilmunya itu untuk bermanfaat kepada orang, untuk mencerdaskan orang, ataukah untuk membodohi, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memutarbalikkan kebenaran menjadi kebatilan, atau sebaliknya. Apakah ilmunya itu dimanfaatkan betul-betul, bermanfaat bagi dirinya, ditanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya itu didapatkan dari mana? Kalau di dunia banyak yang tidak ketangkep para pejabat, yang korupsi sampai miliaran bahkan triliunan, banyak yang tidak terlacak, akan tetapi nanti pasti terlacak. Kalau hartanya itu harta yang haram, tidak akan selamat. Kalau hartanya itu halal, ditanya lagi oleh Allah, wa fima anfaqahu. Hartanya yang halal itu dibelanjakan kemana? Kalau dibelanjakan untuk jalan yang tidak benar, membiayai sesuatu yang haram, tidak akan selamat. Kemudian yang terakhir, wa an syababihi fima abla. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Inilah yang dimaksud oleh Fudail, pertanyaan yang harus disiapkan seiring bertambahnya umur anak Adam itu sendiri. Kemudian orang ini pun terhenyak dan bertanya kepada Imam Fudail, wa mal hilah, terus bagaimana caranya agar saya selamat, terhindar dari pertanyaan itu, masuk ke surga Allah? Imam Fudail mengatakan, yasirah, mudah. Tuhsinu fima baqiya, engkau memperbaiki cukup di sisa usiamu. Kalau yang dulu tidak benar jalannya, maka cukup di sisa usianya ini diperbaiki. Tapi masalahnya tidak mudah memperbaiki di sisa usia ketika yang sebelum-sebelumnya tidak benar. Karena husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sangat bergantung dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang bergantung dengan keadaan sebelumnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi tidak benar kalau ada semboyan yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Harus ada keberlanjutan, baru husnul khotimah. Engkau perbaiki di akhir usiamu, yang lalu biarlah berlalu. Kemudian Imam Fudail mengatakan, fa innaka in asa'ta fima baqiya, tetapi jika engkau buruk di sisa usianya ini, buruk, tidak kunjung bertaubat kepada Allah, akhadta bima baqiya wa bima madha, Allah akan menghisabmu, Allah akan mengazabmu dengan yang tersisa. Yang tersisa 60 tahun ini dan yang lalu pun semuanya dihitung oleh Allah.
Tetapi jika dia bertaubat kepada Allah, semuanya dianggap lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Maka menyongsong tahun yang baru, ada beberapa amal dan mengambil dari spirit nasihat Imam Fudail bin Iyad tadi, ada beberapa amal secara ringkas yang harus anak Adam itu kerjakan. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu dikatakan oleh Ibnu Rajab sebagai wazifatul umur, pekerjaan seumur hidup, tidak ada berhentinya dari taubat. Taubat, ada yang taubat sifatnya secara umum, karena semuanya manusia tidak akan terlepas dari dosa, dan taubat secara khusus dari dosa besar yang dia lakukan. Taubat wazifatul umur, pekerjaan seumur hidup. Kemudian yang kedua yang hendaknya dilakukan adalah bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Apakah tahun yang akan datang akan sama amalannya seperti yang lalu, yang terlena dibiarkan begitu saja? Maka hendaknya berusaha kita semuanya jamaah untuk menghindari hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik di masa lalu, dan kita melangkah kepada hal-hal yang baik di masa sekarang. Kemudian yang ketiga yang dilakukan semestinya oleh anak Adam adalah berusaha mengistiqomahkan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tidak ada yang mengetahui, usia pun rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan husnul khatimah dengan keistiqomahan kita. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya musarrifal qulub, wahai zat yang mencondongkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, condongkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun baru Islam ini kita diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan keistiqomahan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.